Kajian hati. Angkat. Dan seperti biasa saya mau tanya lagi, siapa yang masih mau cerita? Siapa yang masih mau tanya? Angkat tangannya Bunda. Silakan Ibu. Aku berdirinya susah lagi. Aku bantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. bunda-bunda? Baik Kasinyo. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang lihat gitu ya, sebagai seorang entertainer selalu orang yang hidupnya di entertainment tuh selalu dalam kondisi dan keadaan happy, glamor segala macam. Tapi kan memang namanya kehidupan itu pasti kan naik turun gitu ya. Memang waktu itu pada saat awal-awal dari syuting aku sudah mematangkan di diri sendiri. Kalau misalnya aku sudah nyari usaha sendiri, cari uang sendiri, aku mau bantu orang tua. Awalnya sebenarnya juga banyak suka dukanya. Dulu sebenarnya pas lagi kuliah, aku pengen berhenti kuliah karena maksudnya kesempatan tuh gak datang 2 kali kan. Akhirnya aku memilih entertainment sampai ribut besar sama orang tua. Terus kebetulan waktu awal-awal dulu masih kira-kira baru 4 tahun atau 5 tahun syuting. Jadi kan waktu itu aku memang sama almarhumah mama ngebantu ada kakak cewek yang kebetulan memang dia sakit-sakitan. Jadi maksudnya memang kita ngebantu ekonomi keluarganya. Anaknya kebetulan ada 4. Anaknya ada 4, jadi setiap urusan sekolah, kalau sakit dan lain-lain aku ngebantu keuangannya gitu. Dia nangis sempat bilang gini, maafin aku ya katanya, aku nyusahin adik aku terus, aku gak pernah ngebantuin, aku gak pernah nyenengin adik tapi nyusahin kamu terus gitu. Aku tuh sebenarnya sedih, apa-apa semua urusan kamu yang ngurusin. Terus abis itu pas mau pulang cuma bilang gini, jadi kan beliau dijemput suaminya, dia pulang sama suaminya, anak-anak masih nginep di rumah. Terus bilang gini, jagain anak-anak ya, nitip gitu. Terus kok ngomongnya gitu, enggak, iya jagain aja gitu. Tahu-tahu pas besok suaminya ngabarin, kakakku udah meninggal. Jadi tuh aku mikir, oh ya Allah kemarin tuh emang nitip ya, nitipin anak-anaknya. Makanya habis itu aku bilang ya udah, aku tahu keadaan kondisi ekonomi suaminya itu kan kurang. Jadi aku bilang ya udah, kakakku udah nggak ada, biar ya aku yang ngurusin anak-anaknya yang 4 gitu masih kecil-kecil. Ya udah aku ngurusin. Jadi itu pun kondisi aku lagi jadi single parent. Aku jadi tulang punggung juga buat ayah mama aku, terus ditambah ada 4 orang anak lagi. Aku tuh sebelumnya sampai mikir gini, sanggup gak ya aku tuh bisa ngejalanin semua ini tanggungan begitu besar banget. Sebenarnya kayak di dalam hati tuh cuman kayak ya udah bismillah aja. Ini yang paling menarik ini Kasinyo. Gimana caranya Kasinyo meyakinkan pasangan terkait dengan kondisi yang hari ini dijalani. Kan itu gak mudah ya. Betul. Kita mau bantu keluarga kita, gimana cara Sementara, menyampaikan kepada iya. pasangan terkait kondisi ini? Nah itu juga sih yang Masya Allah luar biasa banget. Emang Allah tuh udah kasih semuanya, semesta mendukung ya AA. Waktu Mas Rois gitu ya, kan waktu itu juga memang mau nikah sama aku ya. Aku udah bilang dari awal, aku punya anak 1, anak kakakku ada 4. Aku tinggal lagi sekarang sama orang tua. Dan ayah sama mama waktu itu semenjak aku jadi single parent, pengen beliau-beliau ini aku yang ngurus sampai mereka istilahnya sudah gak ada di dunia gitu. Jadi ada semacam tanggung jawab janji. Pokoknya kamu sampai nemu jodohnya lagi nanti, kamu temenin saya di sini gitu. Kan kadang-kadang mungkin ada hal yang susah ya untuk tinggal nyampur sama mertua. Kita juga gak pengen ada 2 nakoda gitu ya di satu kapal, itu agak sulit. Dan mungkin rata-rata cari calon suami yang kayak gitu susahnya setengah mati. Sampai aku yakin, aku bilang gini, kalau kamu gak siap, aku gak apa-apa, gak nikah lagi, aku bilang gitu. Aku cuman soalnya punya janji sama orang tua, mau ngurusin beliau-beliau ini sampai beliau udah habis masa hidupnya di dunia ini. Aku bilang, Masya Allahnya beliau ini luar biasa banget ya.
udah jadi ayah sambung yang baik buat 5 orang, jadi mantu yang baik juga. Jadi tuh aku bersyukur, pokoknya sama Allah tuh benar-benar dikasih jalan. Ya yang ingin saya tanyakan sebenarnya kalau misalnya udah menyangkut sekarang ya, kadang-kadang kita kan kalau misalnya dikasih rezeki sama Allah, ya harusnya dipakai untuk yang baik-baik segala macam gitu. Ada gak sih maksudnya kalau misalnya untuk perasaan aku sendiri, dulu aku suka berpikir gini, waktu aku susah gak ada yang nolong. Sekarang giliran aku kondisi kayak gini dibilang sombong. Jadi kayak aku dosa gak sih? Di sisi lain soalnya memang aku tuh udah kapok juga, banyak yang hutang, udah ngilang gitu aja, banyak yang hutang nggak dikembaliin, banyak yang ngutang lebih galakan dia. Betul. Jadi kalau prinsip aku akan bantu orang yang benar-benar ada pas pada saat aku susah gitu. Nah sebelum AA jawab pertanyaannya Teh Sinyo, yang aku ingin tanyakan, alhamdulillah sudah 9 tahun menjalani pernikahan dengan suami. Pastinya ada lika-liku yang terjadi dalam setiap rumah tangga. Apa sih yang saat ini masih menjadi kegundahan dan keresahan hatinya Sinyo dan Robi di dalam rumah tangga? Iya, kegundahan sih sebenarnya pengen dikasih amanah sama Allah ya gitu, dikasih rezeki berupa baby. Kebetulan juga beliau dulu sama almarhumah mantan istri belum punya gitu kan. Jadi pengen juga ada, Aca juga pengen punya adik. Kadang aku juga mikir di sini mungkin balik lagi semua yang kita pengenin tuh alhamdulillah Allah udah kasih ya. Keluarga yang selalu ada gitu ya, anak yang soleh, suami juga yang soleh. Tapi kayaknya untuk menunggu kehadiran baby ini belum kunjung datang juga. Waktu itu juga sebenarnya kita satu dan lain hal harus melangsungkan IVF ya, bayi tabung, tapi qadarullohnya belum berhasil. Begitu Teh. Jadi memang jujur ya lagi menantikan bayi banget gitu. Sampai aku sempat berantem waktu itu, jadi setelah IVF dan gagal, aku ngurung diri di rumah sampai 2 minggu gak mau keluar. Karena waktu itu kan maksudnya dikasih alami, terus sekarang IVF dengan capek suntik, capek minum obat dan lain-lain. Tahu-tahu Allah belum kasih. Terus ya udah nanti dicoba lagi aja. Aku bilang gini, nggak mau, aku takut kecewa. Aku sempat ngomong gitu, aku takut kecewa. Aku bilang gitu, aku nggak mau kecewa 2 kali. Jadi kayak, kok nggak percaya sama Allah? Suami aku bilang gitu. Aca selalu banggain Robi seperti apa luar biasanya. Aca gimana sayangnya sama papa sambungnya. Aku nggak pernah nganggap itu papa sambung gitu ya. Jadi menurut aku kadang kita jadi manusia juga suka ada kufurnya termasuk aku. Iya. Padahal masih ada yang harus disyukuri seperti itu. Bunda. Pertama Ahilman ingin mengucapkan hatur nuhun, Teh Sinyo sudah hadir di kajian hati. Kasinyo luar biasa perjalanannya. Dan ternyata di belakang beliau ada beban yang Allah titipkan. Tapi sebenarnya itu adalah pahala kebaikan yang Allah siapkan. Ini juga pesan untuk kita mungkin yang jadi generasi sandwich ya. Yang harus jadi tulang punggung keluarga. Yang tanpa sadar di belakang kita ada keluarga yang bersandar kepada kita. Maka ingat, jangan mengeluh karena di belakang kita banyak yang butuh. Jangan gusar karena di belakang kita banyak orang yang bersandar. Percayalah, Allah tidak mungkin menitipkan beban seberat apapun kepada kita. Kecuali Allah tahu kita kuat dan mampu melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Poin yang kedua, Kasinyo, percayalah tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan siapa yang berbuat keburukan
Walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas keburukan itu. Dalam ayat yang lain, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kebaikan itu kecuali balasannya adalah kebaikan. Tadi beliau bertanya, "Aa, gimana kalau ada orang yang kemudian dia datang sama kita saat butuhnya saja. Dia datang sama kita saat perlunya saja." Maka jawabannya tetap saja kita harus berbuat baik kepada siapapun. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Kasihnya berbuat baik aja. Termasuk sama anak-anaknya kakak hari ini, berbuat baik saja. Kita nggak tahu nanti dia besar akan seperti apa. Tapi jangan pernah khawatir. Karena Allah melihat kebaikan kasihnya. Perihal tadi mungkin izin ya. Kenapa Allah belum mengizinkan beliau untuk punya anak dari pernikahan yang sekarang? Boleh jadi karena Allah tahu masih ada tanggung jawab. Masih ada amanah. Masih ada titipan. Yang hari ini kita peluk. Yang hari ini kita pegang. Yang mungkin kalau ditambah lagi mungkin kita nggak kuat. Ujungnya kita nggak amanah dengan apa yang Allah titipkan sama kita. Maka kadang Allah menunda sesuatu yang kamu minta sama Allah. Bukan karena Allah tidak mendengar doamu. Allah dengar, Allah tahu. Tapi Allah juga tahu bahwa tubuhmu ada batasnya. Badanmu ada takarannya. Mungkin ketika ditambah beban itu boleh jadi engkau tidak akan kuat dengan amanah itu. Dan ujungnya engkau tidak bisa menjaga amanah sebelumnya yang Allah titipkan kepada kita. Karena rumusnya catat ini. Allah itu memberi kepada manusia sesuai kebutuhan, sesuai kepantasan. Dua. Sesuai apa? Kebutuhan dan kepantasan. Jadi kalau kita minta belum dikasih sama Allah, boleh jadi dua alasannya. Satu, menurut Allah belum butuh. Atau yang kedua, menurut Allah belum apa? Belum pantas. Dan ingat, mungkin Allah tidak memberi apa yang kamu inginkan. Tapi pasti Allah memberi apa yang kamu butuhkan. Maka percakapan kasihnya dengan suami tadi luar biasa. Pelajarannya dalam sekali. Kadang kita lupa bersyukur dengan apa yang Allah titipi, tapi sibuk meminta apa yang belum Allah beri sama kehidupan kita. Maka ada istilah man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Tidak disebut bersyukur sama Allah kalau kita belum bersyukur dengan apa yang Allah titipkan saat ini. Kasihnya, syukuri semua yang Allah beri hari ini. Titip keponakan-keponakan yang lucu itu untuk ditumbuhkan dalam kebaikan. Jangan gelisah, jangan khawatir. Semoga Allah limpahkan banyak kelapangan hati di hati kita. Dan Allah titipkan banyak kebaikan untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pasti di situ banyak masa-masa down-nya. Karena ngerasa kayak gimana sih caranya supaya bisa jadi real Wonder Woman gitu. Ngurusin semua-muanya sendiri. Yang ngurusin kerja kadang kita tuh juga ngebagi waktunya capek banget. Kerja pagi tuh sebelum syuting ngurusin anak mau sekolah, masakin dulu, terus abis itu kerja, pulang udah larut malam gitu, udah jam 12 sampai jam 2 pagi, ntar pagi bangunin lagi siapin segala macamnya gitu. Emang bener-bener hektik banget sih. Di satu sisi ada sedihnya, tapi di sisi lain banyak banget bangganya gitu loh. Waktu itu ada satu ponakan yang miss, sampai aku tuh di SMS sama gurunya bilang, ini gimana sih anaknya belum bayar sekolah, masa artis belum bayaran sekolah. Di situ sedih banget gitu ya, kayak ya ampun emang kondisinya tuh lagi begini. Lebih sedihnya sih udah gak ada orang tua karena apa ya, posisi sekarang itu adalah posisi yang pengen aku liatin ke beliau-beliau ini gitu. Dulu aku nyusahin kedua orang tua, mereka harus banting tulang segala macam supaya gimana sih anaknya jadi orang yang hebat, anaknya jadi orang yang bisa berguna minimal buat keluarganya dulu, nggak usah muluk-muluk buat negara gitu kan. Jadi kayak misalnya pas kemarin punya aku udah punya rumah, terus punya mobil tanpa harus nyicil dan lain-lain, itu tuh
itu tuh selalu sedih gitu. Misalnya pas lagi ngeliatin rumah, aku selalu berbisik dalam hati, ini loh ya mah rumah yang harusnya ditempatin sama ayah mama gitu.